ke baginda Rasulullah SAW. Nah di situ kalau di sini berarti yang lebih hebat harusnya penciptaan Adam dong. Adam alaihissalam. Karena tidak punya bapak, tidak punya ibu. Betul. Nah itu dia. Terus? Nah terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berjumpa kembali di channel Donditan dan Ngaji Cerdas ya. Ngaji Cerdasnya nggak mau ketinggalan disebutin katanya. Ya Alhamdulillah ini udah ngulang. Tadi udah mulai, kita udah ngulang ke 20 kalinya. Alhamdulillah sekarang depan saya ada seorang mualaf yang lagi viral nih. Lisa betul ya namanya? Iya, Lisa. WR. Lisa WR. WR itu maksud tulisannya gimana? WR atau? W sama R aja. Sebenarnya itu kan Lisa Winner gitu, tapi Lisa singkat jadi WR kayaknya. Soalnya kayak mau jadi pemenang banget sih. Masya Allah. Jadi Lisa WR. Emang ikut lomba apa? Kebetulan makan kerupuk. Lisa tuh sempat ini ya bikin apa namanya brand sendiri hijab kemarin. Jadi tuh Lisa hijab. WR, iya. Oke. Jadi WR-nya tuh buat brand. Jadi hijabnya nanti merek WR gitu. Iya, Lisa WR gitu. Boleh dipesan. Mana keranjang kuning? Keranjang kuning. Keranjang kuning apa keranjang hijau? Alhamdulillah nih. Lisa kapan datang Jakarta? Tanggal 24 kemarin. 24. Ya. Dari Pontianak? Sebenarnya Lisa sempat ke Bandung dulu. Oh, Ke Bandung. Nah, terus karena ada event juga kita di Bogor, jadi tanggal 24 itu kita ke Bogor. Oh, Nah, terus setelah itu tanggal 25-nya baru Masya Allah ini bisa saya katakan safari dakwah. Safari dakwah, Masya Allah. Masya Allah, Ya. gitu. Nah, ceritanya nih kan Lisa nih kan syahadatnya tahun berapa? 2022. Berarti baru 2 tahunan ini ya. Di pemberkasan secara hukum itu di tahun 2022. Oke. Bulan 7. Bersyahadatnya di mana waktu itu? Di Masjid Mujahidin. Di mana kota? Di kota Pontianak. Pontianak. Tuh, cari sendiri tuh kok. Cari sendiri? Mandiri banget kemarin ya. Maksudnya cari tempat untuk bersyahadat sendiri? Iya, betul. Oh Cari gitu. sendiri. Oke. Padahal ada YPM loh di Pontianak. Kan belum tahu kok. Belum tahu ya? Justru setelah Lisa sudah mendapatkan itu, belajar dan live lain sebagainya baru tahu. Baru kenal. Oke. Nah, 2022 Lisa bersyahadat. Sebelumnya beragama apa? Dari Buddha kok. Hah, Buddha. Iya, kok nggak nampak ya? Emang ada tampang Buddha gini? Iya, kok nggak nampak ya? Iya. Dari Terus Buddha? saya bilang Dayak juga mereka nggak percaya juga, maunya mereka apa? Oh. Kayak gitu ya. Kayaknya sih Melayu ya harusnya. Harusnya gitu ya kok. Ya memang saya terlahir dari suku Dayak dan agama kemarin yang saya percayai anut adalah Buddha. Terus kita pas mencari Tuhan dari keyakinan satu keyakinan yang satu dan kedua kita ketemu dengan Islam. Masya Allah. Berapa kali pindah agama kalau gitu? Berarti saya 3. Ini yang ketiga? Iya, ini yang ketiga. Sebelum Buddha? Terus kita sempat mempelajari untuk Kristenan juga. Oh, sempat ke Kristen. Katolik, iya. Ikut pelayanan dan lain sebagainya. Oh, dari mulai umur berapa tuh yang di Kristen? Lisa sebenarnya pas mencari Tuhan itu dari tahun 2018. Jadi dari situ pindah ke keyakinan dari tadi Buddha, pindah seperti itu. Lo nggak? Sebelum Islam, Buddha. Sebelum Buddha, Kristen. Iya, kita sempat. Di Kristen. Di Kristen berapa tahun? Nah itu tadi sambil mencari Tuhan itu tadi, kita sambil juga Lisa kurang ingat ya pastinya berarti dari tahun 2018 pokoknya gitu. Berarti 2 tahun kayaknya ya. Oh, 2 tahunan. Kristennya apa? Kristen Protestan? Katolik. Oh, di Katolik. Iya. Oke. Sempat melayani juga. Sempat ikut. Jadi apa? Ya ikut kegiatan-kegiatan pelayanan dan lain sebagainya gitu. Oh, Kalau kegiatan. Iya. Nyediain anggur, nyediain Iya, betul. posti gitu. Oh enggak gitu Oh, juga. Jadi kayak ikut kegiatan-kegiatan seperti ya kemanusiaan dan lain sebagainya. Oke. Seperti itu. Lisa di keluarga juga sama? Ada yang Katolik gitu? Atau campur? Campuran masih kita. Oh. Kalau keluarga besar tuh masih campuran kok. Oh, gitu. Makanya Lisa tuh waktu itu kan ditanyain, Lisa masih bilang nonis gitu. Jadi nggak langsung spontan bilang yang Katolik dan lain sebagainya. Karena tuh ya masih menjaga perasaan saudara-saudara yang lain juga. Oke. Nah, sebelum di Katolik itu agama apa? Dari kecil ikut apa? Dari kecil. Nah, itu saya bisa dikatakan aduh, nggak ada agama ya. Oh, nggak. Iya. Oh, jadi perjalanannya dari Katolik, terus kemudian ke Buddha, terus baru Islam. Iya. Dari Katolik ke Buddha itu kenapa? Dari Katolik ke Buddha. Ya, itu tadi Lisa tuh banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang Lisa sendiri tuh, kok gini sih, kok gini sih, kok Tuhannya gini sih gitu. Jadi sering berperang dengan pikiran sendiri. Oh. Dengan apa yang dilihat, dengan apa yang dipelajari kayak gitu. Yang Trinitas. Iya, betul. Oke, jadi akhirnya waktu itu meninggalkan Trinitasnya. Seperti itu. Nggak dijamah Roh Kudus kali. Biasanya kan begitu ya. Nah, terus ketika di Buddha memahami konsep ketuhanannya Buddha. Justru karena memahami mungkin ya. Justru karena memahami ini kayak
nggak masuk nih, kayak gitu deh. Nggak Oh, masuk nih perhitungannya, masa Tuhan gini sih gitu. masa Tuhan gininya kenapa di Buddha? Ya karena Tuhan itu kan sebenarnya tidak perlu makan. Loh, di Buddha emang Tuhannya makan? Iya, dia butuh makan dong. Yang mana Tuhannya? Nah, Tuhannya banyak tuh kayaknya. Ah, enggak, setahu saya mah Buddha, mereka memang tidak terlalu menonjolkan konsep ketuhanannya. Tapi setahu saya di dalam Buddha, Tuhan itu tidak diciptakan, Ya. tidak diperanakan, tidak menjelma, tidak bersyarat. Jadi mereka juga percaya Tuhan yang hampir sama dengan Tuhan di dalam Islam. Cuman memang yang mereka tonjolkan untuk umatnya itu memang banyak kan dharma gitu lah ya. Oh, Kalau Lisa yang kemarin tuh yang kurang sepakatnya kayak itu kan, ini nih kita nih langsung ke Tuhan nih, tapi ini melalui pelantara-pelantaranya. Kok Tuhan ada pelantara gitu. Nah terus ada yang ibaratnya tuh mohon maaf ya, yang kita berikan apa namanya, apa? sajian makanan dan lain sebagainya. Ini Buddha atau Konghucu nih? Konghucu. Oh, beda. Konghucu sama Buddha beda. Ya. Nah, Oh, kalau tertulis secara KTP itu kan di Buddha, karena Konghucu itu masih belum diakui. harusnya udah. Belum. Tahun Karena belum berapa? diakuin. Tahun berapa? Konghucu itu kan diakui sekarang baru berapa tahun nih? Iya, memang belum lama. Iya. Waktu itu belum diakuin. Belum diakuin masih. Oh, tertulisnya Buddha. Iya, jadi Tapi makanya sebenarnya kalau misalnya kenapa saya selalu bilang Buddha? Kenapa? Karena tertulisnya Buddha. Kalau saya bilang Oh. Konghucu, KTP-nya mana? Kalau saya bilang Oh, di sini oke, kan oke. ada tuh masih tertulis kayak gitu. Oke, iya. Oh, berarti sebenarnya yang dipraktekkan adalah Konghucu. Konghucu. Kok bisa ngikut Konghucu? Ya memang Emang dari keluarga Chinese? kok bisa ngikut Konghucu kan menikah itu tadi. Oh, karena menikah. Oh, dapat suami yang Konghucu. Iya, betul. Oke. Sudah ada anak? 4 Wih, Masya Allah. Di mana anak sekarang? Di Pontianak? pondok pesantren. Oh, di pondok pesantren? Iya. Empat-empatnya? Iya, alhamdulillah. Masya Allah. Laki, perempuan? Ceweknya 3, cowoknya 1. Oh, oke. Alhamdulillah. Itu mereka masuk pondok pesantren setelah Lisa masuk Islam atau gimana? Iya, setelah Oh. setelah masuk Islam, karena kita belajarnya sama-sama kan. Gitu. Sekarang sama suami masih atau gimana? Di dalam Islam kan tidak dibolehkan itu. Tidak dibolehkan. Iya, Sudah sama juga batal kita hukumnya. sudah. Iya, sama juga kita berzina kan. Jadi sudah pisah sekarang? Alhamdulillah sudah. Oh, oke. Kok Nah, alhamdulillah ya? Kok alhamdulillah sudah bisa kok. Iya, jadi nggak buat maksiat terus gitu teman-teman. iya, Jangan iya. zina. Ya boleh aja ngomong alhamdulillah karena kan jadi tidak melakukan dosa terus, Iya. tidak fasik gitu maksudnya. Betul. Nah, sekarang yang sebenarnya intinya adalah kita pengen dengar perjalanan Lisa dari agama sebelumnya mendapatkan hidayah dalam Islam. Kan itu yang sebenarnya kita pengen dengar dari tadi sebenarnya kan. Oke. Kelamaan ya intronya ya. Gimana perjalanannya? Kok bisa nemu Islam tuh gimana? Nah itu tadi pas kita lagi ada kegiatan waktu itu di salah satu tempat, ya saya tidak mengatakan gereja karena masih banyak teman-teman yang salah paham. Dikatakan oh ke gereja, mana ada gereja yang sampai muat 2.800 orang. Ya itu sebenarnya harus di ini lagi ya teman-teman, kalian sudah tahu gereja nggak ada orangnya segitu, kenapa? Berarti kan ada apa-apa nih gitu. Maksudnya tuh masjid aja bisa kok ada yang orang segitu gitu kan. Itu sebenarnya harusnya kalian pikir lagi dan pertanyakan lagi itu teman-teman. Jadi di situ waktu itu Lisa duduknya paling depan posisi. Di gedung? Iya. Bukan gereja? Bukan. Di Pontianak? Di Pontianak. Oke, acara apa tuh? Jadi posisinya Lisa lagi duduk yang paling depan waktu itu. Nah terus kita lagi berdoa tuh kok. Oh, Kok tahu? Mohon maaf ya teman-teman yang nonis ya. Kok tahu doa bahasa roh? tahu. Nah, Saya kan dulu GBI. nah itu dia. Jadi kita lagi berdoa bahasa roh teman-teman. Cuma di situ Lisa melihat patung itu. Oh. Masa sih ini Tuhan? Gitu kan? Saya tatap dalam-dalam itu patung. Masa sih ini Tuhan? Masa Tuhan diciptakan oleh manusia? Dan masa Tuhannya terlihat? Masa Tuhannya begini? Masa pokoknya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di kepala Lisa saat itu. Terus Lisa bilang gini, ya Tuhan, jika memang Engkau Tuhan yang layak saya sembah, maka bimbing saya menyembahmu. Tapi jika bukan Engkau Tuhan yang layak saya sembah, maka Tuhan yang mana yang pantas untuk saya sembah? Bimbing saya Tuhan. Tunggu sebentar. Waktu Lisa ikut acara itu Lisa masih Kristen, masih Katolik? Iya masih nonis lah. Iya, maksudnya beragama Katolik waktu itu? Iya masih. Belum Konghucu berarti? Iya, udah kan kita dari Konghucu berarti pindah ke situ belajar itu. Loh. Jadi saya kan sama pasangan itu sama-sama Konghucu ya. Nah terus kita pas mencari Tuhan tuh, sama-sama lagi mencari Tuhan tuh. Oh, Karena mohon maaf nih, Konghucu itu kan sebenarnya mereka tidak percaya adanya Tuhan. terus? Nah, jadi terus kita sama-sama mencari Tuhan dan sampailah di sini gitu. Nah, dia juga ikut sebenarnya untuk di situ keyakinan itu. Nah, setelah itu saya mendapatkan ya saya katakan itu hidayah dari Allah. Itu saya berdoa di situ, saya tersungkur selama 30 menit ya di situ. Dan saat itu tuh saya mulai memutuskan untuk mencari tahu tentang Islam, memperdalami Islam sebenarnya. Nah, dan karena saya memilih Islam, pasangan ini tidak Nggak terima Islam? Iya, nggak Oh, jadi sama pasangan, sama suami yang masih beragama Konghucu, Masih. waktu itu sama-sama mencari kebenaran lagi gitu? Iya, mencari kebenaran. Terus ikut acara gereja gitu? Kita ikut kegiatan semua.
Ya ikut acara gereja lagi. betul. Oh, itu yang diikuti acara gerejanya Katolik atau Protestan? Katolik. Kalau tadi bicara bahasa roh bukan Katolik. Kalau bahasa roh itu karismatik biasanya. Dia Katolik di situ. Katolik? Iya. Katolik kok ada bahasa rohnya? Nah, itu dia. Terus. Jadi kan banyak pertanyaan-pertanyaan di kepala kita kan. Jadi pokoknya itu Lisa tuh berperang dengan pemikiran sendiri, lihat kegiatan-kegiatan. Kalau untuk kemanusiaannya sama aja kan. Nah, seperti itu. Nah, setelah dari ikut acara itu, terus perjalanan ke Islamnya gimana? Perjalanan ke Islamnya. Nah, dari untuk ke Islam ini tadi, waktu itu kan kita ada pandemi ya di tahun 2000. Oh ya, Corona. Corona ya. Corona apa COVID ya? Ya, itulah Terus? dia ya. Nah, jadi di situ Lisa tuh kan karena suka baca ya, kok ya. Tapi waktu itu bacanya buku-buku motivasi nih. Oke. Kayak gitu. Terus? Nah, jadi buku di lemari Lisa tuh udah Lisa baca semua. Tapi karena pandemi itu kan membosankan banget kita di dalam rumah ya. Terus saya pikir gini, ada nggak sih masih buku yang bisa dibaca gitu kan? Cari-cari, bongkar-bongkar lemari, ada tuh satu buku yang belum dibaca. Buku apa? Dan itu udah usang. Fisiknya juga nggak utuh. Di rumahnya Iya, di Lisa. rumah Lisa. Terus? Jadi Lisa ambil, dan itu Al-Qur'annya babysitter Lisa. Oh, Qur'annya babysitter. Betul. Terus Lisa baca. Baca, ada terjemahannya. Oke, terus? Nah, di situ baca tuh dari juz 1 sampai ke juz 5. Kan nggak paham tuh. Kayaknya tuh ini bahasa Al-Qur'an kok tinggi banget ya gitu. Terjemahan tuh padahal ya? Terjemahan padahal. Terus? Nggak sampai otak tuh mikirnya gitu. Apa ini maksudnya? Apa ini maknanya? Apa ini pemahamannya kayak gitu kan. Terus Lisa sempat jatuh sakit juga sampai diinfus 3 botol karena terlalu berpikir mungkin ya. Terlalu berpikir. Terus tapi saya masih penasaran nih. Ini benar gak sih kayak gitu? Terus? Saat Lisa baca itu tuh otak ini kayak nggak nerima, nggak sampai, tapi hati tuh merasa nikmat. Oh. Terus? Berapa lama tuh? Dalam waktu berapa lama? Belajarnya, maksudnya bacanya. Membacanya. Itu Lisa dalam satu hari itu paling tidur 3 jam lah, 2 jam atau 3 jam. Pokoknya benar-benar belajar benar gitu. Mungkin itu juga karena terlalu keras, karena penasaran ini tadi. Penasaran itu tadi. Terus? Jadi terus kita baca-baca. Kalau Lisa udah capek nih baca Al-Qur'annya, bisa cari di setiap ayat itu, cari di Google, cari di di sosial media lah ya, cari di YouTube dan lain sebagainya. Sampai Lisa tuh ketemu video-videonya Ustadz Hanan Ataki Oke. dan juga Adi Hidayat. Nah, itu Masya Masya Allah, itu Allah, keren banget menurut Lisa. ya. Oh, begini maksudnya. Dan Lisa juga mempelajari itu dari kita yang terkenal itu 25 nabi ya. Nah, Lisa runut tuh dari 25 nabi itu, dari penciptaan Nabi Adam sampailah ke baginda Rasulullah SAW. Nah, di situ kalau di sini berarti yang lebih hebat harusnya penciptaan Adam dong. Adam alaihissalam. Karena tidak punya bapak, tidak punya ibu. Ya. Betul. Nah, itu dia. Terus? Nah, terus ini nih menarik nih gitu. Nah, terus Lisa terus belajar sampai di juz 9. Nah, sampai di juz 9 itu mulai nih tergerak nih. Yang tadinya jahiliyah banget ya kan, yang tadinya tuh mohon maaf nih terbuka banget. Nah, terus mulai mencoba untuk menutup diri. Maksudnya tuh dari pakaiannya kayak gitu. Udah mulai dibilang gila tuh. Oh gitu? Lah, belum masuk Islam tapi sudah mulai nutup diri? Iya. Karena Lisa kan membaca di terjemahannya kan. Nah, di situ Lisa baca di terjemahannya itu tuh memang kita semuanya harusnya begitu. Ya. Gitu. Ya. Nah, jadi tuh mulai tuh berpakaian yang mulai tertutup. Udah mulai dibilangin gila sama pasangan. Oh, sama suami waktu itu mantan. Terus? Ya, kamu nih semakin belajar bukannya semakin pintar, kok semakin gila gitu. Terus? Jadi semakin gila, semakin bodoh. Memang apa yang kamu pelajari gitu? Saya diam aja lah. Dia tahu Lisa belajar baca Quran? Baca Al-Quran ya, dia tahu. Dia tahu. Karena dia tahu saya suka baca. Oke. Terus? Akhirnya selesai membaca Qurannya? Selesai. Terus ngulang lagi gitu. Oh, berapa kali? Sampai 3 berapa kali. kali? Masya Allah. Itu baca terjemahan 3 kali selesai. Masya Allah. Karena Terus? itu dia tadi, Lisa baca Al-Quran itu semakin dibaca kok semakin nikmat. Buku-buku yang Lisa baca itu, kalau yang tebel-tebelnya segini, itu bisa habis itu kurang dari 1 minggu udah habis. Lisa Oke. baca. Saking ininya kan, nggak ada kegiatan lain gitu kan. Nah, terus baca-baca, tapi kok yang ini beda. Coba deh kita baca buku yang biasa. Baca 1 kali, Udah selesai. baca yang kedua mungkin masih ada terasa asik. Baca yang ketiga udah bosan. Tapi kalau Al-Quran itu semakin kita baca, semakin nikmat. Itu yang Lisa. Walaupun diulang ya? Walaupun diulang, semakin sering diulang malah justru semakin nikmat. Masya Allah. Ya. Ada ayat-ayat tertentu nggak yang menyentuh hati dan pemikirannya Lisa waktu itu? Dapat di Al-Fatihah aja itu udah Masya Allah. Oh, baru di Al-Fatihah tuh ya? Iya, baca di Al-Fatihah aja itu Masya Allah. Loh, kemana aja sih aku kemarin gitu. Allah sudah katakan begini loh, mintalah kepada Allah kan. Terus Allah tuh sudah mengatakan jalan yang lurus hanya kepada Allah gitu. Betul. Nah, jadi tuh menurut Lisa, Al-Fatihah aja itu kalau kita
paham maknanya, kita dalami benar-benar, itu masya Allah luar biasa sekali, dahsyat sekali itu. Iya, iya. Baru di Al-Fatihah tuh ya. Baru Terus di Fatihah. dan setelah Lisa membaca itu, berapa lama yang Lisa butuhkan sampai Lisa bersahadat? Sampai di tahun 2022, dari tahun 2020. Oh, berarti 2 tahun. Iya. Kenapa nunggu begitu lama? Kali saya nggak tahu, Bu. Nggak tahu gimana? Karena Nggak tahu belajar cara masuk otodidak Islam? kan? Iya. Maksudnya nggak tahu cara masuk Islam? Iya, karena kan belajar otodidak kan, Iya. itu nggak ada gurunya gitu. Dan Oh, sampai oke. mereka bilang, Lisa tuh udah mulai ini nih, mungkin karena teman-teman juga, Lisa kan punya marketing itu banyak ya. Nah, mereka tanya nih, kamu nih hari ini ada guru nggak belajar Islam? Kamu sekarang udah belajar Islam? Iya nih Kak, gitu kan? Kamu ada gurunya nggak? Guru? Memang guru, gitu kan? Iya, kakak ada komunitas nih, salawatan gitu kan, salawatan burda. Terus kakak ada ini nih, Lisa mau ikut? Oh boleh, gitu kan? Jadi ya udah, Lisa ikut tuh, itu marketing Lisa tuh. Lisa ikut, loh kok nikmat gitu ya? Salawatan kayak gitu. Nah itu Lisa sampai, aduh bercucuran air mata gitu kan? Ih kok nikmat banget ya? Berarti pada waktu itu setelah Lisa mengikuti kegiatan itu, Lisa sudah mengenal sosok Nabi Muhammad SAW. Iya, karena di dalam Al-Quran itu udah dijelaskan semua. Iya, tapi kalau di Quran kan mungkin belum menceritakan Belum, kehidupan. Iya, Lisa udah baca bukunya juga. Sirah Nabawiyah sudah Iya, baca. betul. Masya Allah. Terus? Jadi dari Al-Quran itu kan karena tadi tuh ini nggak paham nih. Jadi tuh kayak nyambung ke buku satu gitu loh. Oh berarti aku butuh buku ini nih. Gitu. Terus Lisa cari tuh bukunya gitu. Nah itu kan kalau di Shopee butuh waktu untuk pemesanan, masih bisa lah Lisa nunggu gitu kan. Iya. Tapi kalau yang tadi benar-benar kehabisan buku mau ke Gramedia itu kan protokolnya kita mau ke mall tuh ini Nggak boleh. Iya. Dan Lisa tuh malas ikut-ikutin kayak gitu, bukan Iya. orang yang taat peraturan juga. Iya. Maaf ya. Terus? Terus? Nah kayak gitu. Nah terus tuh ya udah Lisa pesan di Shopee. Jadi buku-buku yang memang Lisa butuhkan. Oh ini kesini nih, ini kesini nih. Sampai Lisa baca juga Latahzan itu menurut Lisa masya Allah banget itu di Latahzan itu. Ya. Terus? Kayak gitu. Nah terus di situ udah Lisa ikut kakak aja di sini gitu. Nah ikutlah kita nih kegiatan-kegiatan kayak gitu tuh. Oh masya Allah. Terus dari satu ini dikenalkan lagi ke satu, dikenalkan ke satu, dikenalkan ke satu. Sampailah Lisa tuh juga oh kayaknya seru nih kalau misalnya punya komunitas sendiri gitu kan. Kita ada sedekah, bukan sedekah, puasa sunnah, gerakan puasa sunnah itu yang setiap hari Kamis, nah, berbagi puasa sunnah. Nah jadi di situ Lisa ikut tuh setiap hari Kamis berbagi, terus ada juga jadi sesekali Lisa bawa anak-anak Lisa ke situ. Nah itu loh yang bikin anak-anak Lisa tuh, iya mami, Cece mau dong kayak gini, Cece mau dong pakai hijab, Cece mau dong pakai apa namanya, pakai niqab gitu. Oh, jadi mulai tertarik gitu ya? Iya. Yang paling besar anak umur berapa sekarang? 14, Oh, udah 14. Yang paling kecil? paling kecil 8 tahun. 8 tahun. Nah, terus akhirnya gimana? Pada waktu sebelum memutuskan masuk Islam, ngasih tahu suami nggak? Enggak lah, Tahu-tahu kena marah terus. oh, kurang marah terus. Tetap akhirnya memutuskan untuk masuk Islam tanpa sepengetahuan suami. Iya, tanpa. Oke. Jadi tuh itu juga ini cerita ya di sini ya. Kamu dari tadi apa? dari cerita. Iya, soalnya kita nggak kan ceritanya kan. Nggak apa-apa, saya justru lagi mencoba merunutkan. Tadi sudah baca Quran, sudah belajar, sudah baca buku segala macam. Dalam waktu 2 tahun kan baru bersahadat. Iya. Nah, maksud saya ini perjalanan ke bersahadatnya ini Diusir dulu dari rumah. oleh suami. Diusir dari rumah karena ketahuan sholat. Oh, sudah mempraktekkan sholat. Sudah. Oke. Diusir karena ketahuan sholat. Pas itu kan sholat maghrib ya. Sholat maghrib kan 3 rakaat tuh. Iya. Nah, jadi baru 2 rakaat ketahuan sholat. Suami pulang dari toko bangunan, terus cek apa ini gitu kan. Oh. Dan kami lagi sholat sama anak-anak, lagi praktek sholat nih. Oh. Dan waktu itu tuh mungkin cara saya wudhu sama bacaan sholatnya masih nggak tahu lah, pokoknya tahapnya dibaca lah, pokoknya niat aja di situ. Nah terus di situ apa ini gitu kan. Nah itu mau kena anak-anak saya, diambil, ditarik dari belakang, dibawa ke depan, dibuang, dibakar. Aduh, Terus? susah kalau udah cerita yang itu. Iya. Soalnya saya melihat sendiri kan, bukan hanya dibuang tapi dibakar gitu. Tuh anak-anak saya tuh kejar, papi, Cece mau itu punya Cece gitu. Itu saya kalau ingat itu tuh rasanya anak-anak saya, yang nama anak-anak kan, kayak lunjak-lunjakan dia itu, kekecewaan dia mengekspresikan bahwasanya ini milik dia, kenapa diambil gitu. Nah kayak gitu, jadi tuh terbayang-bayang rasanya kalau dibuang, dibakar, terus ternyata juga mukena saya, terus sejadah Al-Quran tuh dibuang, dibakar. Cuman waktu itu untuk Al-Quran saya itu nggak sampai gosong gitu ya, nggak. Sempat dibakar Qurannya? Iya, Qurannya dibuang. sudah sempat terbakar? Dibuang, nggak sempat Oh. dibakar. Jadi karena dia ambilnya kan di mukena dulu, dibakar di mukena dulu. Oke. Nah dibuang, dibakar, terus udah itu saya pikir hanya itu aja. Ternyata kami hari itu juga diusir. Oh, Lisa dan keempat anaknya? Iya. Sebenarnya bukan dan keempat anaknya, cuman pilihannya gini.
kalau kamu masih belajar Islam, kamu keluar dari rumah ini karena haram hukumnya kamu sholat di dalam rumah ini. Tahu-tahuan kata haram dia. Ya. Tahu dari mana deh? Terus? Nah, jadi kamu diharamkan untuk sholat di rumah ini. Kamu boleh keluar, kamu boleh bawa anak-anak keluar dari rumah ini, tapi jangan satu benda pun dibawa keluar dari rumah ini. Waduh. Terus akhirnya hari itu keluar juga? Enggak. Oh enggak. Terus? Tunggu. Cinta dunia. Oh, cinta. Karena waktu itu mungkin udah terlalu nikmat ya di dalam rumah itu. Ya itulah kampret John ya. Karena semua difasilitasin ya kan. Nah, saya juga mikir kan kalau misalnya saya keluar bawa anak 4, sementara saya juga waktu itu kan apa-apa semua ya dikerjain orang. Saya nggak bisa begini, saya nggak bisa begitu gitu kan. Jadi semuanya anak-anak saya juga, saya kemarin orang yang bantu untuk ngurus. Saya nggak bisa ngurus anak gitu. Nah, jadi masih bertahan di situ. Berapa lama? Cukup lama ya, hampir 1 tahun. 1 tahun. Tapi lama-kelamaan saya juga nggak tahan karena sering diusir itu, berkali-kali diusir itu. Dan juga sholatnya saya nggak tahan, sembunyi-sembunyi terus. Oke. Oh, jadi selama setahun itu Lisa masih tetap sholat? Tetap sholat, sembunyi-sembunyi. Jadi sholatnya itu di luar dari rumah, di tempat cuci piring, di WC gitu, depan WC, di bawah pohon jambu gitu. Di depan WC tuh, di depan WC di dalam rumah maksudnya? Iya, di dalam rumah. Di rumah sendiri gitu? Iya, di rumah sendiri. Jadi tuh ini kan WC-nya di sini, terus ada pintu keluar untuk ke belakang kan. Nah, jadi tuh di depan sini nih, bukan pas di depan WC-nya benar-benar. Iya. Nah, kayak gitu. Terus akhirnya setelah nggak tahan setahun Karena itu? sering disakitin juga kan, sudah secara ya kata-kata itu udah pasti ya kan. Terus secara fisik, saya udah nggak tahan kayak gitu. Anak-anak saya juga sampai biru-biru. Mohon maaf sebelumnya, tidak mengurangi rasa hormat saya sama dia. Dia tidak salah, hanya saja dia belum tahu. Oke. Gitu. Nah, terus akhirnya ketika sudah nggak tahan gimana? Akhirnya waktu itu gimana? Ya itu, tadi sampai saya menemukan film kisahnya Umar. Umar bin Khattab? Iya. Yang berseri? Iya, enggak yang berseri bukan? Langsung nggak ya? Yang Satu film? Satu film. Terus? Nah, itu kan Umar kan juga benci banget sama Nabi? sama Rasulullah tuh. Sallallahu alaihi wasallam. Dia benci banget kan. Dan saat itu beliau memeluk Islam dengan pedang terhunus kan. Ya, dia berniat mendatangi rumah Rasulullah dengan pedang. Tetapi kan sebelum dia sampai ke rumahnya kan dia mampir ke rumah adiknya kan. Iya, ke adiknya dulu dan mendapatkan ayat itu kan. Toha kan. Nah, terus di situ tuh tapi dia juga mendatangi Rasulullah SAW itu dengan pedang terhunus kan. Dan saat itu juga dia bersyahadat. Nah, dan dengan adanya Umar masuk ke Islam ini, Islam jadi semakin kuat. Umar ini juga mengatakan seperti ini, ya Rasulullah, apakah yang kita lakukan ini benar? Kata Umar kan. Kata Rasulullah, iya benar ya Umar. Kalau benar kenapa kita sembunyi-sembunyi? Ayo kita keluar, kita perangi dia. Kata Umar kan begitu kan. Jadi saya merinding nih. Dia yang pertama kali berani memberitakan Islam di depan Ka'bah. Betul. Bahkan di mention kan sama dia kan. Udah dipublikan gitu, udah teriakan gitu. Dicari sama Umar orang yang paling mulutnya paling ember lah bahasa kita ya. Dicari sama Umar mulutnya yang paling ember, terus katakan bahwasanya aku udah meluk Islam nih. Siapa yang mengganggu Islam, siapa yang mengganggu Rasulullah, maka berhadapan dengan aku, kata Umar gitu kan. Nggak cukup sampai di situ, Umar nggak merasa puas, malah diketok nih petinggi-petingginya Quraisy. Dan seperti itu. Aku udah masuk Islam nih, kata Umar. Jadi gitu. Kamu mau apa gitu? Kalau misalnya mengganggu Islam, mengganggu Rasulullah, kamu berhadapan dengan saya gitu. Tapi saya tidak seberani Umar sih. Kayak gitu. Ya, tapi saya terinspirasi dari kisahnya Umar itu tadi. Nah, jadi tuh, oh iya ya, yang saya sampaikan ini benar, yang saya lakukan ini benar. Kenapa saya harus takut? Ini makhluk Allah juga loh gitu. Dan Allah tuh sudah mengatakan begini, jika kita meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan menggantikan sesuatu itu dengan yang lebih banyak dan lebih besar. Dan juga ini nih, Allah juga sudah mengatakan ciri-ciri orang yang Allah cintai. Oh, mudah-mudahan saya salah satunya kan gitu. Jadi saya bilang, saya lebih baik kehilangan satu cinta dari makhluk daripada kehilangan cintanya. Saya harus cepat mengambil tindakan. Tapi waktu itu udah tangan saya biru, anak saya juga biru, habis pemukulan juga gitu. Maaf ya. Terus akhirnya gimana? Nah, di saat itu tuh juga diusir tuh. Waktu itu tuh mohon maaf nih, saya buka lagi. Ceritanya makan bakso. Saya mau sarapan, terus makan bakso. Yang baksonya itu bakso B. B2 itu. Oh, terus? Boleh disebut nggak sih itu? Boleh, kenapa sih? Nggak apa-apa, santai aja. Babi. Iya. Pakai B2 babi gitu sih. Ya, itulah dia ya. Enggak, band apa? Di mana? Di TikTok apa di YouTube di band? Di TikTok di band? Masa? Nah, itulah dia ya. Terus? Nah, jadi di situ, oke, saya bilang sama dia, kan kami udah mempelajari itu dan saya udah tahu tentang itu kan. Kalau saya nggak tahu, saya nggak apa-apa gitu kan. Saya pun juga dulu gitu. Saya udah tahu nih. Jadi itu udah, habis itu
dia makan. Saya bilang, kamu jangan makan ini, nak, gitu kan? Kamu jangan makan ini tuh ini loh, nak, ini tuh begini. Allah melarang ini. Kenapa melarang? Pokoknya Allah larang. Udah gitu aja kan? Titik. Allah larang, kita apa yang Allah larang udah itu aja. Jangan banyak-banyak tanya gitu kan? Dia nggak terima. Gitu, karena itu anak-anak dia juga, bukan anak saya aja. Oh, makan baksonya bareng suami waktu itu? Dia makan sama anaknya. Oh, terus? Nah, kalau saya enggak, gitu kan. Iya, maksudnya perginya bareng atau enggak? Bakso yang kelenteng-kelenteng jual keliling. Oh, depan rumah. Oh, oke. Jadi di rumah. Ada ya bakso keliling ya? Ada. B2 ya? Ada. Baru tahu. Di Pontianak. Pontianak ada. ya? Iya, banyak malah yang kayak banyak. gitu. Udah tahu kita ini masih aja mereka tawarin kan. Oh, nah, oke. oke. Terus? Panas ini, panas. Sebelum malah. Kapan ke Pontianak, Rik? Kita bahas nih yang begitu. Jangan. Itu menghilangkan sumber pekerjaan juga, kasihan juga ya. Wah, siapa? Mereka lah ya. Siapa orang kita mau ke JPM? Ya, ini yang di Pontianak ya. Tuh, jadi di situ beli tuh kan makanan itu. Saya bilang nggak usah, nak. Jadi saya bilang sama dia, jangan mentang-mentang kamu punya uang, mau apa aja kamu kasih anak, gitu. Dan kalau misalnya kamu mau makan silakan, tapi anak saya jangan. Saya bisa kok mengcover anak saya bilang itu. Saya bisa kok pilihkan dia, saya bisa kok beri dia. Dengan yang menurut ajaran Islam itu baik, gitu. Nah, jangan yang ini. Nah, itu marah tuh. Saya nggak ingat jelas marahnya kayak gimana. Yang pasti saat itu barang-barang hancur semua dalam rumah. Lemari saya ini lemari buku, pakaian apa semua. Nah, itu pakaian saya dibuang tuh ke depan semua tuh. Aduh, nyesek banget ya. Karena tuh kalau hanya cerita itu nggak terlalu menyakitkan, tapi karena saya mengalami itu rasanya sakit banget. Dan saat itu tuh saya butuh orang sebenarnya menolong saya. Karena udah tuh rumah udah kaca semua. Tuh rumah kaca semua hancur. Terus anak saya juga. Saya bilang sama yang jaga anak saya, bawa anak-anak jangan lihat ini, apapun yang terjadi pada diri saya, kalian jangan keluar kunci pintu. Apapun yang terjadi, biarkan saya yang merasakan, tapi anak-anak jangan lihat, jangan sampai kena juga. Tapi waktu itu anak saya udah kena biru, tangannya sama keteknya, kena lempar kursi. Jadi hari itu tuh meja yang itu, ya meja itu yang dipatah, yang mau dihantam saya nggak ada perlawanan, nggak juga lari, nggak, cuma saya hanya diam aja. Saya pikir kalau misalnya saya dihantam ini, mampus lah saya ini. Karena gitu kan, mampus lah saya kalau dihantam ini. Tapi ternyata karena dia melihat saya diam, tidak ada perlawanan, dia hanya gini aja, nggak dihantam ke saya. Kalau mungkin saya ada perlawanan kata-kata saja, mungkin dia akan hantam saya begitu. Jadi saya diam, terus dia ternyata nggak jadi untuk itu, tuh langsung dilempar oleh dia. Dan saat itu saya butuh orang yang menolong saya. Saya telepon, mohon maaf ya, saya telepon kakaknya, abangnya. Ini adik kayak gini nih. Saya bahkan fotokan yang sudah terjadi dalam rumah. Ada yang datang saat itu. Nggak ada yang datang, nggak ada yang ibaratnya tuh kasihlah nasihat nih. Kami ini bukan binatang loh. Kamu ngambil saya baik-baik. Saya ini kamu jadikan pasangan, bukan dijadikan begini. Dan kalaupun misalnya kamu mau marah, mau pukul, mau apa, tolong jangan lihatkan ke anak saya. Karena boleh jadi nanti anak saya tidak akan menghargai saya karena perlakuan dari ayahnya. Kayak gitu. Dan saya ini seorang ibu yang melahirkan anak-anak kamu loh. Tapi dengan kata-kata yang tidak sewajarnya kamu ucapkan, anak saya mendengar. Dengan perlakuan yang tidak seharusnya kamu lakukan, anak saya melihat. Saya ke depan, itu orang lewat-lewat aja pakai motor. Seperti tidak melihat apa-apa. Padahal pakaian saya udah bertaburan di depan jalan. Nggak ada yang lihat. Ya Allah, kok gini banget sih Allah membela agamamu gitu. Kok mereka nggak ada yang nolong aku ya? Kok mereka nggak ada yang lihatnya? Tapi itulah cara Allah. Ternyata Allah itu tidak mengizinkan mereka melihat atau tidak mengizinkan mereka menolong saya, karena Allah yang akan langsung menolong saya. Masya Allah. Gitu. Saya telepon bapak saya, Pak, saya mau pulang. Kenapa? Kata bapak saya mau pulang, saya diusir. Ya, bapak saya suruh adik saya jemput waktu itu ke Panti. Dari mana? Dari kampung. Berapa jauh itu? Kurang lebih 3 jaman. Oh, 3 jam. Nah, jadi datang jemput saya, terus kami pulang. Saya pikir bapak saya juga bisa menerima saya dengan baik. Orang tua tetaplah orang tua. Cuman mungkin penyampaiannya aja kemarin kurang pas. Karena saking peduli atau saking sayangnya dia. Jadi bahasa bapak tuh kayak gini. Saya kira saya tidak peduli kamu mau apa, mau mati ya mau apa, itu saya nggak peduli. Tapi yang saya pikirkan itu adalah anak-anak kamu. Setidaknya kamu pulang tuh bawa mobil 1, kata bapak. Karena ada beberapa mobil kita kemarin, kita ada truk waktu itu, masih ada 4, kita masih ada 6 mobil waktu itu. Ada 2 mobil juga pribadi gitu. Dan itu saya nggak bawa 1 pun. Karena kan dibilang boleh saya keluar dari rumah, tapi tidak boleh membawa 1 benda pun dari situ. Boleh bawa anak. Menurut saya, ya udah, yang penting anak-anak sama saya. Jadi Lisa pulang ke rumah orang tua bawa keempat anaknya. Bawa 4 anak. Terus di situ saya bertahan selama 2 minggu di rumah, tapi keadaan rumah itu tidak nyaman.
Karena saat bapak ketemu sama saya aja tuh buang muka. Karena sudah pakai hijab atau gimana? Saat itu saya belum pakai hijab. Oh belum. Kenapa buang muka? Karena sholat? Karena saya memilih meninggalkan semua harta benda itu tadi. Oh, oke. Karena memilih meninggalkan harta benda yang di rumah suami. Oh. Jadi selama 2 minggu saya bertahan di situ. Adik-adik, kakak-kakak nggak ada yang support juga. Itu kalau cerita sakit banget ya. Ya itu sudah lewat lah itu ya. Sudah lewat tapi kayak Tapi apa kita- sih? Kok kayak apa sih, luka yang udah tertutup ya? Iya. Buka lagi ya. Buka lagi gitu, perih aduh. lagi gitu. Berarti mohon maaf dong nih, gara-gara podcast ini jadi kebuka lagi nih. Tapi maksud saya gini, supaya kita juga bisa mengambil pelajaran. Iya betul. Yang penting kan itu Betul ya. sekali, betul sekali. Itu sampai di rumah orang tua bertahan 2 minggu itu juga belum bersahadat. Nah, jadi Terus jadi di situ dia bilang Akhirnya? hanya satu-satunya saya berharap sama mama saya. Mama, saya tidak minta harta benda kalian, Ma. Saya tidak minta apa-apa dari kalian. Saya hanya minta satu dari kalian. Dari mama. Tolonglah, Ma. Gak ada lagi yang support saya, sorry. Saya minta ridhonya mama itu aja. Saya memilih kehidupan ini, meninggalkan harta dunia ini demi kalian semua loh, untuk kalian semua nanti di masa depan. Kita di dunia ini hanya hidup sementara, Ma. Iya. Kita di dunia ini hanya tempat singgah. Kita punya harta yang lebih berharga daripada itu. Iya. Tolonglah, tolong saya. Yang harus saya lakukan ini. Terus mama saya tertunduk, menangis selama 15 menit. Dia natap mata saya dengan berkaca-kaca. Udah, kamu balik aja lagi ke Pontianak. Dia bilang gitu. Suruh balik ke suami. Bukan, ke Pontianak terserah mau kemana gitu. Oh, oke. Sementara kalau saya balik ke situ kan saya udah nggak diterima. Iya. Terus Saya nggak kos di situ dengan kamar yang ukuran 2x3 sama 4 anak. anak. Terus sekolahnya gimana? Waktu itu sekolah masih libur. Oh. Dan sekolah pun masih dekat-dekat di situ juga. Pas udah libur, masuk sekolah masih tetap sekolah seperti biasa. Saya minta bantuan 1 orang lagi yang kerja sama saya, babysitter saya, anak-anak saya. Jadi di situ kami berenam di dalam kamar itu, makan di situ, tidur. 2 kali 3. 2 kali 3 berenam. Waduh, bisa dibayangin ya. Ya itu, aduh. Saya nggak pernah membayangkan kehidupan seperti itu. Saya nggak pernah meminta atau memilih kehidupan seperti itu. Suami nggak nyari waktu itu? Nggak. Nggak nyari. Enggak, karena dia bilang kalau saya udah nggak peduli, kalian mau mati mau hidup terserah kalian. Mungkin juga dengan caranya begitu, dia itu mau menunjukkan bahwasanya dia punya kuasa atas diri saya. Nggak, padahal 4 anak itu kan darah dagingnya ya. Terus lanjut gimana? Jadi waktu itu, karena saya juga baru balik lagi di situ, pekerjaan juga tidak baik-baik saja. Sementara dia tidak ada menafkahi, tidak peduli. Terus selama 2 tahun kayak gitu. Terus kami sempat nggak makan. Berapa hari? Makan, terus dikasih sama tetangga itu nasi putih. Nasi putih kami makan berlima sama anak-anak saya tuh. Makanya hanya pakai garam. Mau beli air galon yang isi ulang 5.000 itu nggak ada uang karena uangnya cuma 1.000 rupiah. Astagfirullah. Jadi kami nadah pakai air galon, pakai air keran itu yang dimasak. Makan di situ. Nggak apa-apa ya nak kayak gini. Itu yang kadang anak saya nggak tahu apa-apa loh ya Allah. Mereka juga merasakan ini loh. Kami ini sedang berjuang mempertahankan agamamu loh ya Allah. Kami sedang membela agamamu loh ya Allah. Ini bukan kehidupan yang saya pilih. Tolonglah ya Allah. Oke, saya mungkin banyak dosa nih. Engkau nggak mendengarkan, nggak menjawab doa saya nih ya Allah. Tapi pakai lisan saya sebagai seorang ibu 4 anak yang sedang berjuang mempertahankan agamamu ya Allah. Doa saya. Anak saya tidur dalam keadaan lapar juga. Anak saya minta, Mami, kok lapar? Dedek lapar, Mami. Yuk kita beli uang. Bilang, toko sudah tutup nak, padahal jam 9. Di Pontianak, di tengah-tengah kota, toko mana yang tutup? Ada memang sebagian tutup. Tapi masih banyak yang buka kok. Ada rumah makan yang 24 jam kok. Tapi saat itu bukan tokonya yang tutup, tapi saya yang nggak punya uang. Dan saya pun menahan diri untuk mengemis atau meminta dengan dia. Di situ, udah nak tidur aja dulu. Besok baru mami belikannya. Saya usap kepala anak-anak saya cium keningnya. Saya tatap mereka tidur dalam keadaan lapar. Saya bilang, ya Allah, kau tidak melewatkan apa yang hamba lewati saat ini semua terjadi atas izin-Mu. Hamba yakin Kau telah mempersiapkan yang terbaik untuk kami setelah ini. Lihatlah anak-anak hamba tidur dalam keadaan lapar ya Allah. Kami sedang memperjuangkan agama-Mu.
Dan jangan biarkan hamba untuk mengemis kepada orang yang zalim kepadamu, orang yang kafir, orang yang memusuhi, memerangimu. Kuatkan iman hamba ya Allah. Doa saya tidur, habis itu saya tidur, saya minta kepada Allah, saya besok itu pasti ada kabar gembira dari Allah. Saya yakinkan dengan diri saya, karena Allah itu sesuai dengan prasangka hamba-Nya kan. Saya tidur dalam keadaan anak-anak tidur dalam keadaan lapar, saya tidur dalam keadaan yang menangis karena sudah lelah. Saya tidak lelah fisik tapi lelah hati. Iya, pasti lah. Saya tidur dan masya Allah tabarakallah, Allah memang janji Allah itu benar. Kita bersabar maka Allah akan berikan lebih dari yang pada yang kita butuh. Waktu itu saya properti masih. Saya telepon, ada orang yang nanya iklan saya ternyata dilihat. Saya telepon orang itu, orangnya tidak ada di Kalimantan, orangnya ada di Singapura dan juga di Bandung. Saya telepon hanya kurang dari 30 menit langsung transaksi, komisi saya masuk saat itu. Masya Allah. Hari itu juga, besoknya itu ya? Besoknya setelah saya kelaparan itu jam 9 pagi. Masya Allah, Alhamdulillah. Langsung. Jadi saya bilang, ini ya Allah, dijanji Engkau benar ya Allah. Saya bilang, ini bukan saya yang hebat, ini Allah yang hebat karena melihat apa yang telah saya lakukan. Loh, tapi gini, sebentar, saya tuh masih penasaran. Waktu itu sudah bersyahadat atau belum? Belum. Lah kenapa sih? Nungguin apa sih sebenarnya sih? Nggak tahu. Astagfirullahaladzim. Nggak tahu harus bagaimana gitu kalau masuk Islam Pokoknya gitu. di dalam, kan di Al-Quran itu kalau kita sudah meyakini itu, kita udah Islam aja gitu. Berarti udah nih gitu. Astagfirullahaladzim. Terus ini berdoanya udah begini tapi belum bersyahadat. Ternyata ya sebenarnya secara pribadi sudah bersyahadat. Karena kan kita selalu membaca gitu kan. Nah, tapi ternyata itu syahadat itu diharuskan karena kita harus ada 2 saksi tanpa paksaan dan Bukan, enggak gini. Bersyahadat sebenarnya tidak harus ada saksi. Oh, baik. Oke. Kalau di hutan mau masuk Islam mau nyari saksi siapa? Saksi monyet. Aduh. Ya, tetapi kalau ada saksi itu lebih. Iya ya, kok belum syahadat kemarin udah yakin banget ya. Nah, iya kan kalau orang istilahnya beriman, ya dia mau bersyahadat, ya dia cukup bersyahadat atas diri sendiri aja, maksudnya cukup dengan diri sendiri. Iya, betul. Itu yang saya yakinin kok. Tapi kalau ada saksi lebih baik. Izin kamu sambil boleh. Lebih baik ada saksi, kenapa? Karena ini kan urusan duniawi. Betul. Urusan duniawi, masalah administrasi dan segala macam kan pasti butuh. Betul. Orang juga harus tahu dia muslim atau bukan gitu. Tapi kok tanya saya sekarang sudah belum? Udah kok. Sekarang benar udah. Udah kok. Benar. Benar udah. Mau disahadatin lagi kok. Enggak. Nah, dari kejadian itu terus akhirnya syahadatnya kapan? Masih lama juga? Ya itu tahun 2022 bulan 7. Enggak, yang dari kejadian anak tidur dalam keadaan lapar, terus akhirnya besoknya doanya dijabah Allah Subhanahu wa taala, dapat komisi, ya kan? Masih lama juga berarti. Oh, masih berapa lama lagi? Masih lama juga. Masih setahun lagi? Jadi itu sempat Lisa berpikir gini kan, kemarin itu sempat mau pengen umroh. Nah, itu tuh. Ini sudah umroh belum syahadat lagi? Belum. Astagfirullahaladzim. Jadi mau umroh, jadi untuk pemberkasan itu kemarin nggak di ini karena masih budak. Terus dia bilang gini, kalau misalnya nanti kita nggak tahu nih kan, kita mikirnya ke depan kata mereka. Kalau misalnya Lisa meninggal nih, mau dimakamkan secara apa nih? Ya. Nah, mau dikremasi itu. Iya, apa nanti kalau dibakar aja nanti. Kamu budak kan dikremasi nanti. Iya, itu dia. Jadi Terus? mereka bilang kayak gitu. Oh, iya juga ya, gitu kan. Nah, jadi saya ke RT dari tempat kami tinggal itu. Nah, di situ saya minta untuk pengurusan pemberkasan dan lain sebagainya. Nah, di situ saya baru dinasehatin. Bikin gitu. sertifikat. Jadi harus Kak Lisa gini aja, syahadatnya di sini gitu. Harusnya begini, Kak. Nah, itu baru dapat pencerahan gitu. Kasian banget ya, mualaf nyasar ini namanya nih. Terlalu mandiri itu kok, bukan dasar. Terlalu mandiri dan terlalu Iya, gini diri, ya? maksudnya gini lah. Semenjak Lisa sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Lisa sudah muslim. Tetapi hanya masalah ikrar kan di dalam rukun Islam kan ada yang namanya ikrar syahadat. Nah, rukun pertamanya nih yang Lisa belum jalankan gitu. Iya, betul. Ya, Tapi udah kemana? sholatnya sudah, mungkin zakatnya udah, mungkin puasanya udah. Iya, betul sekali. Rukun Islam yang pertama yang belum. Betul. Malah kebalik ya kok ya. Ya Allah, jangan gitu ya. Jangan dicontoh ya, ini jangan contoh ya. Iya, abang-abang ya, ada. Tapi yang penting ini juga kasusnya bisa menjadi pelajaran juga ya. Jadi kalau ketika orang mau masuk Islam ya dia harus mencari tahu apa rukun Islam itu apa aja. Jadi itu harus dilakukan sesuai dengan urutannya. Terus akhirnya waktu itu setelah dikasih tahu PRT, Iya, saya baru mikir juga ya kemarin teman-temannya ngajak ikut kajian, ngajak kasidah kok nggak ngingetin ke situ ya. Iya ya, saya baru mikir ke situ juga sekarang. Iya benar-benar. lu gimana sih?
Iya, ya. Ya, terus akhirnya setelah dinasihati sama Pak RT gimana? Baru ke masjid. Iya, jadi tuh diarahin nih sama Pak RT nih, Kak Risa harus gini dulu, Kak Risa harus gini dulu. Dan dia kan tahu tuh waktu saya perjuangan untuk mencari Tuhan itu tadi, yang saya saya selalu ngadu kan, selalu ngadu, minta keamanan lah untuk warganya gitu. Nah, dia tahu perjuangan kami seperti apa bertahun-tahun yang di situ. Gitu. Terus setelah itu bersahadat. Ya, dan saksinya juga dari pengurus RT. situ. Oh ya, alhamdulillah. Akhirnya bersahadat itu ya. Akhirnya bersahadat juga. Setelah Sudah berapa? diakui saya. Setelah berapa tahun? Setelah berapa tahun berarti? Berarti dari 2022 itu dari 2020 ke 2020 dong. Yang dari semenjak Covid itu ya? Iya. Covid sahadatnya 2022. Ya, Iya. alhamdulillah. Akhirnya gitu. Akhirnya sudah ya. Akhirnya melakukan rukun Islam yang pertama gitu ya. Kebalik. Masya Allah. Nah, terus berarti semenjak Lisa diusir sama suami dan setelah Lisa keluar bersama 4 anaknya, setelah ngekos. Ngekos. Setelah itu udah nggak pernah pulang lagi ke rumah suami. Ada kemarin pulang. Dan kita tuh ngantar anak-anak kita ini ya karena udah, kalau saya kemarin nggak tahu, saya nggak mau di situ. Tapi karena udah tahu ya kita masih menjaga lah karena nggak ada yang namanya mantan orang tua kan. Yang kalau mantan istri, mantan suami ada. Ya, betul. Tapi mantan ayah bapak itu nggak ada. Betul. Nah jadi waktu itu kan sempat anak-anaknya juga di telepon nggak mau ngomong sama dia, terus sangat benci sama dia, sangat kesal, jengkel kayak gitu. Terus saya bilang sama anak-anak, kita di sini udah belajar. Papi sebenarnya nggak kayak gitu. Dia hanya karena belum tahu aja. Mami pun kalau mami nggak tahu, mami juga seperti itu mungkin dulu. Tapi karena kita belajar, kita tunjukkanlah kepada mereka, kepada papi ini bahwasanya Islam itu nggak seperti apa yang papi tahu. Ya. Dan kita harus lihatkan bahwasanya Islam itu indah loh. Kita contohkan sama papi kayak gitu. Baru mereka mau. Baru mereka mau, tapi agak lama prosesnya. Oke. Nah, maksud saya Meyakinkan itu. setelah keluar dari rumah itu akhirnya sudah resmi gitu berarti, sudah diurus. Sudah. Sudah diurus. Alhamdulillah. Sudah aman kok. Persyaratan udah pemberkasan sudah kok, sudah aman kok. Sudah ya. Berarti sudah Tinggal boleh. urus berkas berikutnya aja lagi. Oh, oke, ya berarti sudah buka pendaftaran baru gitu ya? Hah? Gitu kali ya. Oh gitu kali. Oh, pakai begitu kali ya. Ya, serahin aja ke Allah ya gitu ya. Alhamdulillah. Berarti setelah 2 tahun orang udah sholat, udah apa segala macam, baru sadar tuh 2 tahun kemudian. Iya. Iya. Jangan gitu, sekali lagi saya ingatkan, jangan gitu. Jangan loh, kalau misalnya nggak ditanyain ini, saya juga nggak sadar. Loh, kemarin mereka ngajak-ngajak saya kok nggak ada yang ingetin ke situ ya? Iya loh. Akhirnya sudah berangkat umroh? Belum. Oh belum. Ini lagi proses atau gimana? Sekarang uangnya udah ada dah. Oh gitu. Bismillah, bukan tak ada Bismillah. ya. Bukan tak ada lagi. Belum datang. Lagi disiapkan sama Allah. Iya betul. Usahanya apa jadi sekarang? Usaha atau kerja? Kerja. Kita berbisnis kemitraan. Oh bisnis berarti, usaha berarti. Iya. Apa? Produk apa? Hijab itu? Produk kecantikan, kesehatan juga, terus ada kebutuhan rumahan, home care gitu. Nah, juga ada pupuk peternakan dan pertanian juga, seperti itu. Oh banyak ya? Iya, banyak. Wih, punya pabrik udah sekarang? Bukan pabrik saya. Oh, bukan. Bismillah lah ya. Iya, insya Allah ya, didoain ya. Iya. Artinya itu bisnis ini apa? Kayak semacam keagenan atau bagaimana? Kemitraan. Kemitraan, menjualkan barang gitu. Iya. Oh, oke. Seperti itu. Base-nya di Pontianak? Sebagai pengiklan lah ya berarti ya? Pengiklan ya. Sebagai pengiklan. Enggak, maksudnya base-nya di mana-mana, online Di Bandung. atau? Kalau kita kantor pusatnya di Bandung, tapi untuk bisnis ini bisa dikerjakan dimanapun. Gitu. Jadi memang cocok sih bisnis ini. Jangan-jangan saya tahu nih bosnya dia nih. Siapa? Mas Febri bukan? Betul. Wah, Betul sekali. Allah, Masya Allah. Nah, memang ini keren banget kan Dunia bisnisnya sempit kan? ya? Iya, keren betul. banget kan bisnisnya kan? Betul, betul. Bisnisnya keren banget karena memang cocok banget dilakukan untuk ibu-ibu yang seperti saya. Ya. Ini sangat membantu perekonomian saya nih teman-teman. Kapan saja bisa dilakukan? Kapan saja bisa dilakukan, hanya by phone aja. Udah pernah ke rumahnya belum? Udah. Udah. Dan sebenarnya kami kesini tuh mau sama Mas Dimas Pasha, tahu? Nggak tahu, siapa? Nggak tahu. Oh, nggak tahu ya. Sebenarnya mau sama Mas Dimas itu orangnya Pak Haji Febrian dan beliau itu adalah manajer marketing dari tadi. Oh, yang saya tahu kalau nggak salah Mas Ardi kalau nggak salah ya? Mas Ardi. Asistennya dia. Kalau Oh, nggak itu salah. asistennya. Kalau ini manajer marketing di perusahaan. Ya. Terus? Jadi juga bisnis itu tuh menurut saya tuh untuk peluangnya keren banget ya. Ya. Untuk bapak-bapak. Nggak begitu bilang pupuk tanaman saya langsung Iya, ingat iya. di Bandung. Iya, untuk orang yang udah punya pekerjaan, udah punya. Kemarin juga belum bisa lama, kerja. bulan lalu kalau nggak salah, Mas Febri itu beli buku saya, buku yang Bible Expose itu, 100 biji, Oh, 100 percaya. buku Untuk dibagikan. untuk dibagikan ke santri-santri anak asuh dia. Keren ya, Dia benar. kalau nggak salah punya anak asuh berapa? 300. Iya, betul sekali. Ya. Betul sekali. Oke. Insya Allah. Oh, ini berarti yang bilang hari ini mau ke Bandung itu? Besok. Oh, besok ke Bandung. Hari ini, besok itu kita ada kegiatan SLC, Spiritual Leadership Camp. Nah, kebetulan Lisa di situ. Di PTBS itu? Iya, betul Oh, sekali. oke. Kebetulan di situ Lisa panitia. Jadi dari hari Kamis sampai hari Minggu.
Kalau ketemu Mas Febri, ucapin ya salam saya, sampaikan ya. Siap. Nah, Dan mudah-mudahan sehat terus Mas Febri. iya betul. Alhamdulillah. Jadi ya sekarang sudah mendalami. Terus anaknya ceritanya masuk ke pesantren ini gimana ceritanya? Ya itu tadi pas berbagi puasa sunnah itu tadi. Nah jadi dan saya kan suka membaca terjemahan Al-Quran itu tuh keras-keras ya. Oh. Nah mereka suka Terus? kayak menarik banget menurut mereka. Oh. Nah saya juga suka nonton waktu menonton yang film kisah 25 Nabi itu. Karena tadi saya bilang terlalu tinggi bahasa Al-Quran dan juga saya nggak sampai gitu. Karena memang kan kalau kita pertama kali mengenal Al-Quran itu pasti berat ya rasanya ya. Nah kayak gitu kan. Saya nontonnya tuh kartun. Oh kartun? Ya ringan-ringan aja. Ini anak-anak kan suka kartun tuh. Nah jadi saya nonton kartunnya. Oh, oke. Sama anak pertamanya Terus? gitu. Nah jadi anak-anak tuh suka ikut-ikutan nonton kartunnya juga gitu. Nah iya mami kok gini ya. Ya, kenapa jadi maminya nonton kartun gitu? Kenapa bukan anaknya gitu? Iya. Terus? Iya ya agak lain ya. Terus? Nah jadi di situ udah kita nonton kartun bareng-bareng sama anak gitu. Nah ternyata tuh ya itu cara Allah juga ya. Jadi mereka bilang oh iya ya indah ya. Terus setiap saya ada kegiatan-kegiatan kayak gitu mereka mau ikut. Nah sampailah di rumah Quran itu yang mana di situ mereka semuanya pakai syar'i wanita-wanitanya itu kan karena asrama putri kan. Pakai niqab terus sambutannya tuh masya Allah ya Umi terima kasih ya Umi kayak gitu Umi silakan masuk Umi anak saya suka Oke. Terus? nah terus iya Mami kakaknya baik Mami kayak gitu karena kan mohon maaf nih kalau bukan di Islam atau di pondok pesantren nggak ada yang kayak gitu Oke. ini nih kalau tamu aja datang ke tempat saya nih ke rumah saya ini dari depan tuh udah teriak ini Iya. masuk ke dalam sampai ke kamar-kamar Ya. kalau Islam nggak kayak gitu Ya. nah anak-anak saya suka gitu Terus akhirnya masuk ke situ malah jadinya. Itu rumah Quran atau pesantren? rumah Quran Rumah Quran. rumah Quran. Yang dua di pesantren, yang duanya lagi rumah Quran. Di rumah khusus Quran. tahfiz Quran. Mondok tapi. Mondok. Yang di rumah Quran itu mondok. Mondok, Oh, mondok oke. juga. Alhamdulillah. Yang di pesantren apa namanya? Sudah berapa lama? Berarti berapa ya? Kurang lebih 2 atau 3 tahun gitu. 2-3 tahun ini. Oh, masya Allah. Sudah berapa juz? Alhamdulillah kalau yang ini anak saya yang khusus tahfiz Qurannya ini baru 1,5 tahun ya, 2 tahun. Ini masuk ke juz 6 ya. Masuk ke juz 6. Juz 6, masya Allah. Maminya? Hehe. Maminya? Hehe. Gitu. Juz jeruk, juz alpukat gitu deh. Pokoknya maminya support anaknya. Jadi itu kita lucu juga nih. Jadi tuh anak saya kan udah di juz ketiga waktu itu ya. Juz 3, terus dia bilang gini pas liburan kan, liburan. Terus mami dia bilang gitu, mami nyimak ya, cekin mau setoran. Oh, aduh. Setoran ini, ayat. Ya, terus? Mami nyimak ya, cekin mau setoran. Oke, gitu kan. Cekin kayak pertama ini, anak nih yakin banget sih sama mamanya gitu kan. Padahal mamanya nggak tahu ayatnya gitu. Iya, seriusan. Jadi, udah ya, udah siap mami? Iya siap. Jadi tuh dia setoran nih, apa yang anakku baca nih? Berarti anaknya setor ayatnya, mamanya nggak tahu itu betul apa salah gitu ya. Jadi iya aja, udah betul kan cekin mami? Iya udah, nanti diulang lagi ya. Terus itu kan setoran online ceritanya. Setoran online, pokoknya nggak tahu iya aja gitu. Yang penting mereka senang aja lah gitu kan. Allah. Itu ya, itulah masya Allah tabarakallah. Anak saya sangat yakin ya sama maminya tuh. Rasanya tuh, Alhamdulillah. maminya tuh membawa mereka dalam kebenaran, jalan yang benar, mengajarkan yang baik. Enggak, itu maminya yang curang. Oh, curang ya? Curang. Tapi itu PR buat saya seriusan. Enggak, maksudnya curangnya gini. Ini mentang-mentang udah jadi orang tua, anaknya disuruh ngapalin Quran, biar dia yang dapat pahalanya. Investasi yang Iya, bagus loh itu. iya, Ya kan, makanya. itu pahalanya kan dapat. Dianya sendiri nggak belajar. Belajar ini. Oh, belajar, Oh, iya. jangan gitu. Iya. Ini ditonton seluruh dunia ini. Oh, masya Allah. Belajar ya. Belajar. Oke. Ya, Terus, tapi itu PR juga ya. Nanti berarti kalau untuk pasangan saya yang berikutnya harus tahfiz Quran biar bisa nyimak. masya Allah. Biar bisa terima setoran gitu ya. Iya, betul. Oh, gitu. Mana Apri angkat tangan? Oh, Apri angkat tangan. Pri, berapa juz, Pri? Nggak usah berapa juz, berapa surat, Pri? Oh, gitu. Oh, gitu. Langsung ada yang daftar ya? Oh, itu mau ya udah, daftar. daftarnya nanti sama Kodondit ya? Bikin form dulu ya, bikin form ya. Siap. Sekarang tinggalnya tetap di Pontianak. Sekarang di Bandung, nih udah berapa lama ya di Bandung ya? Dari tanggal 7 kemarin di Bandung. Oh gitu, sekarang jadi tinggal di Bandung. Doa yang terbaik aja dulu ya. Iya, mudah-mudahan. Ya. Karena di Kalimantan kan ada mantan. Iya. Nggak, anak-anak pesantren dan rumah Qurannya di Pontianak? Iya, di Pontianak. Oke. Ya itu juga. Iyalah, mudah-mudahan diberikan jalan yang terbaik lah. Iya betul. Ya, Jadi buat tuh anak-anak ini juga. ini nih sebenarnya Lisa waktu itu tuh kan mengingat lagi Koko bilang jadi belum maaf gitu. Iya kok. Jadi tuh waktu itu tuh Lisa pas hijrah nih dapat surah ini kan surah Al-Azab ayat 59 Oke. yang menutup aurat kan. Iya. Itu kan Lisa langsung pakai cadar tuh. Langsung pakai Cadar atau hijab? Cadar langsung pakai hijab. Hijab bercadar juga. Cadar juga. Terus? Balik nih ke kampung. Langsung door to door
rumah mama itu saya ini dulu nih sama bapak nih. Pak, saya bilang ini yang saya bilang bapak saya yang awalnya tidak mendukung menjadi garda terdepan saya sekarang. Masya Allah, barakallah, sehat selalu untuk bapak Masya Allah. saya. Gimana ceritanya itu? Dan derajat muliakan bapak saya. Hmm. Jadi di situ saya langsung buka rumah Quran. Hah? Di rumah mana? Rumah bapak itu. Bapak siapa? Maksudnya orang tua? Iya, orang tua saya. Jadi saya bilang, Pak, rumah ini besar nih Pak. Saya bilang kalau kalian ini nanti meninggal semua, nggak ada amalan rumah nih. Nanti ditempatin mereka berbuat maksiat apa segala macam. Bagus tidaknya kita buatkan rumah Quran deh, begitu. Masya Oh, bapak saya nantang pertamanya sama mama saya. Terus saya bukain tuh ayat-ayat tuh di situ. Bukain. Itu udah sadar belum? Belum. Ini kemarin juga ada ya laki-laki di sini, dia sudah beriman Islam tapi belum syahadat. Belum syahadat nih. Kakak kandungnya meninggal, dia talkinin. Bayangin. Orang belum bersyahadat sudah berani talkinin orang. Masya Allah. Kan ekstrim banget ya, baru belajar langsung pakai nikab, langsung buka rumah Quran, door to door, jemput bola, jemput santri dong. Waduh. Door to door, tok 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 tok. Oi, ternyata masya Allah responnya keren semua. Waktu Bapak ditawarin atau ditantang untuk bikin rumah Quran di rumahnya itu? Pertama nggak mau. Nggak mau. Pertama Terus? nggak mau. Nah setelah saya pakai nggak tahu ya, Allah kayaknya yang nuntun, Allah deh yang nuntun lisan saya itu udah kata-kata saya tuh udah bahasa Al-Quran semua karena Oh, baca tuh. terjemahan Al-Quran kan. Iya, iya. Jadi tuh yang taunya itu gitu. Iya, iya. Jadi pakai Kasih ayat ke Bapak. Kasih ayat. Oh, terus Bapak dikasih ayat gimana? Ini anak aku nih hebat nih kayak Oh, aduh, gitu. Ya. udah jadi ustazah ini. Harusnya gitu sih Bapak Terus? saya. Harusnya. Jadi di situ, habis itu udah nih door to door tuh, hujan-hujan kan datang rumah orang door to door, ngajak mereka itu untuk ikut belajar mengenal Al-Quran, kembali ke masjid dekat ke Al-Quran. Karena memang inilah fitrah kita. Allah itu hanya menciptakan sebenarnya satu kaum aja, yaitu Muslim itu tadi. Tapi nenek moyang mereka lah nih yang menyesatkan nih. Nah jadi nih udah nih, apalagi nih kan di daerah saya tuh banyak sekali mualaf-mualaf kan. Oh, banyak. Iya, Oh. jadi mereka ini nih yang dari nonis terus nanti ditarik menikah masuk Islam terus nanti tapi tidak dibimbing, tidak diajar. Nah itu saya sedih melihat itu. Oh, banyak yang begitu. Iya seperti itu. Jadi tuh udah kita ajak. Nah responnya tuh masya Allah keren banget kok, keren banget. Paling hanya 20% yang menerima. Nah jadi itu muka saya diginiin, gitu. Disuruh keluar. Kamu ini anak baru belajar, udah sok halim, udah sok ngajarin. Nanti kamu mau ngajarin apa gitu kan? Yang giniin muka siapa? Ya orang yang saya kenal. Orang yang ditawarin. Kayak gitu. Itu yang saya bilang keren ya. Pakai tangan atau pakai piring? Pakai tangan. Oh, nggak Kalau pakai piring. Nanti disuruh makan. Jadi diginiin tuh kok. Jadi Aduh, terus? ada yang diusir saya, ditutupin pintu, didorong gitu. Aneh-aneh lah. Oh, ada juga yang mendukung. Nah, Gitu. tapi Papa akhirnya gimana setelah suruh buka rumah Quran gitu? Mau lama-lama mau. Dan alhamdulillah sekarang kami udah nggak di rumah lagi, tapi kita bikin khusus di samping masjid di sana. Oh, akhirnya mau dia? Dan bukan itu aja, bapak saya itu karena terkenal dengan banyak tanahnya. Saya bilang, Pak, kita nanti mati cuma bawa tanah ukuran sekian. Ini untuk tanah ini untuk banyak-banyak untuk apa yang ada nanti menimbulkan pertengkaran di antara keluarga, di antara saudara. Kita bangun pondok pesantren. Masya Allah. Terus tapi ngomong-ngomong papanya sadat nggak? Bapaknya? Oh udah dong. Oh sudah. Nggak kayak Lisa. Nggak kayak Lisa. Lisa nih apa ya? Kapan papanya sadat? Papa itu sahadatnya juga udah lama ya sebenarnya udah lama, tapi beliau ini tidak mendapatkan pengajaran atau pembelajaran yang baik dari Islam itu sendiri. Itu yang menjadi PR saya. Oh, Nah, bahwasanya banyak orang yang di sana tuh udah sahadat, tapi mereka itu tidak mendapatkan jadi papanya udah masuk Islam dulu kan sebenarnya? Atau gimana? bisa saya katakan sebenarnya seperti itu. Oh, lah mamanya? Mamanya Lisa? Iya, kita itu sebenarnya kayak mana ya keluarganya ya? Jadi agama kayak nggak ada artinya gitu? Atau gimana? Gitu deh pokoknya. Oh. Nah, jadi di situ tuh dengan alhamdulillah ya insyaallah tabarakallah mungkin itulah cara Allah menolong saya, menolong kami setelah saya memeluk Islam seutuhnya ini. Keluarga saya tarik. Saya tarik terus mengenal Al-Qur'an itu bukan hanya sekedar mengenal, melihat satu kaum itu bukan hanya sekedar melihat satu kaumnya aja, tapi lihatlah Alkitabnya. Nah, saya kenalkan bahwasanya kita ini harus kembali ke masjid dan mendekat ke Al-Qur'an. Karena kalau yang Muslim kan di sana banyak yang mualaf itu kan. Jadi banyak kalau Muslim ini antara dua balik ke masjid itu. Menikah? Mau kembali sendiri, datang sendiri ke masjid Atau dibawa? di belakang imam atau mau di depan imam, Iya, di atas sholatin. lontong disolatin. Iya. Nah, itu tadi. Oh. Saya bilang, nah jadi mereka bilang, oh mau gini loh Lisa gitu. Ya udah, ayo ikut membersamai kami. Seperti itu. Masya Allah. Ini malah baru udah kayak begini ya. Masya Allah hebat ya. Dan Tapi itu Lisa juga punya ini kok, punya gerakan teman belajar inspirasi berani hijrah.
teman belajar IBH itu adalah Inspirasi Berani Hijrah, karena banyak sekali orang-orang di luaran sana mau hijrah, mau memeluk Islam tapi takut meninggalkan harta benda mereka, takut diceraikan, takut diusir. Tapi sempat begitu juga kan dulu kan? Iya. Iya kan? Aku gitu. Iya kan? Berkali-kali. Diusir nggak mau pergi kan? Karena masih cinta dunia itu kok. Makanya itu Lisa bikin Inspirasi Berani Hijrah itu terinspirasi dengan cerita Lisa sendiri gitu. Nggak usah takut. Allah udah katakan kok. Allah tuh katakannya kayak gini pertama. Apakah kamu tidak akan kami uji setelah mengatakan beriman? Betul. Justru saat kita mengatakan kita beriman, saat itulah Allah akan uji kita. Iya. Tapi Allah juga katakan begini, jika kita meninggalkan sesuatu itu karena Allah, maka Allah akan gantikan sesuatu itu dengan yang lebih baik dan lebih banyak. Betul. Allah tuh cuma satu yang Allah nggak bisa. Allah bisa menciptakan langit, bumi, ya kan? Bisa menciptakan tanpa tiang loh, langit kita. Bumi tanpa alas loh. Bumi di luar negeri sana dengan di sini kan sama. Itu Allah yang ciptakan semua kan. Tapi satu yang Allah nggak bisa, mengingkar janjinya. Iya, betul. Jadi kalau udah Allah yang berjanji, itu udah Ya udah pasti terjadi. pasti terjadi. Iya. Gitu. Itu yang Lisa pegang. Masya Allah. Ya. Seru ya ceritanya ya. Jadi Lisa bilang nih sama mereka, mohon maaf nih teman-teman nih, masih banyak di luaran sana mereka itu yang bisa membaca Al-Quran kok. Bisa membaca Al-Quran, tajwidnya keren. Menurut Lisa itu udah pas. Tapi mohon maaf, mereka bisa membaca Al-Quran Arabnya, mereka tidak tahu apa yang mereka baca. Artinya Itu tadi. Jadi kalau artinya aja nggak tahu, gimana mengamalkan? Gimana mereka bisa paham dengan apa yang mereka baca. Nah, jadi Lisa punya gerakan itu agar orang yang masih baru belajar Al-Quran ini tadi, untuk belajar mengenal huruf Al-Qurannya, itu menggunakan Iqra, untuk tahu apa dari makna Al-Quran ini tadi, apa sih sebenarnya Islam itu tadi, merasakan kenikmatan Islam itu tadi, baca terjemahan Al-Quran. Sekarang siapa sih yang nggak bisa membaca? Iyalah. Bahasa Indonesianya, oke, dia belum bisa membaca Al-Qurannya, bahasa Arabnya, tapi kan untuk bahasa Indonesia bisa. Gitu. Mohon maaf nih, geser dikit nih. Kan orang tua suku Dayak, ya kan? Berarti orang tuanya Lisa ini suku Dayak yang memang sudah masuk Islam sebelumnya. Bapak itu agamanya menganut kepercayaan, jadi bukan agama yang kayak Kristen Katolik gitu, bukan. Oh. Jadi dia agama kepercayaan Bapak itu. Iya. Nah, tadi kalau bilang papa udah syahadat udah lama tuh maksudnya gimana? Iya, itu Pindah dia. dari kepercayaan masuk ke Islam. Betul. Mama Mama itu dia sama juga kayak gitu. sama juga. Oh. Mama sekarang masih ada Udah nggak semua. ada. Mama nggak ada. Ya, Tahun berapa? Jangan cariin bapak saya istri lagi karena sudah menikah. Sudah belum menikah lagi. belum udah statement aja. Soalnya saya sering ditanyain gitu. Oh, waduh. Jadi nggak usah dicariin lagi ya, saya aja wis. Ya. Bilang aja kamu duluan bapaknya. Gitu ya? Oh gitu ya. Oh, mau saya dibuka buka pendaftaran ya. Harusnya yang saya buka pendaftarannya untuk bisnis teman-teman. Kalau misalnya yang mau berbisnis, ingin mempunyai penghasilan tambahan, yang mau kita bina gitu kan, dan bisa menghasilkan hanya melalui gadget aja, terus tapi bisa menyampaikan kebaikan seperti saya ini teman-teman, boleh bergabung bersama kita. Ya, Gimana? hubungi nomor yang di mana? Hubungi nomor siapa? Ya, hubungi nanti. Jangan. Hubungi nomor yang di sini nanti dicantum. Boleh, boleh bisa. Dan juga sosial media saya boleh ya. Boleh. Di follow juga untuk TikTok saya lebih aktif ke TikTok teman-teman ya, dari Kalimantan Mu'alaf, dan juga Ke sini. Nah, gimana? ke kamera ini. Oh, ya. Nah, gitu. Di sana. Mohon maaf, sini kameranya banyak, jadi kita harus Iya, pas betul, gitu. kameranya banyak banget dulu. Jadi, nah untuk yang tadi mau tahu gimana caranya untuk bisa punya bisnis sendiri ya, bisa dikerjakan dimanapun, kapanpun, seperti itu, hanya melalui gadget, tapi kita tetap bisa bekerja, tetap bisa menyampaikan kabar gembira kepada banyak umat tentunya seperti itu. Dan bisa pergi-pergi gimana? Berbisnis sambil berdakwah. Itu bisa. Atau berdakwah sambil berbisnis? Ini berdakwah dulu, Berdakwah, ya? dulu bonusnya bisnis gitu ya. Jadi dakwah dulu teman-teman, dulu kan akhiratnya, dunia nanti akan ikut dengan secara terhina. Itu Allah udah janji. Allah tuh bilang juga tidak segan-segan mengumpamakan dunia itu hanya seperti sebelah sayap nyamuk aja teman-teman. Nah jadi dakwah dulu, bisnisnya itu bonus. Nanti bisa langsung hubungin di nomor di sini ya. Dan bisa juga nanti teman-teman follow juga untuk akun Dayak Kalimantan Mu'alaf di TikTok. Dayak Kalimantan Mu'alaf. Iya. Nah itu nama apa? Dayak itu adalah karena saya terlahir dari suku Dayak, Kalimantan itu provinsi tempat saya tinggal, Mu'alaf adalah pilihan saya. Enggak, itu namanya nama akun TikTok. Iya. Oh. Dayak Kalimantan Mu'alaf untuk. Saya pikir komunitas atau apa, bukan? Bukan. Tapi insya Allah mudah-mudahan bisa jadi Insya Allah komunitas bisa. ya. Bisa. Bagus tuh namanya tuh. Boleh disupport mungkin kok. Boleh. Masya Allah. Boleh. Coba kerja sama Pak Toriman yang di YPM sana. Oke. Siapa tahu. Oh, dia baik banget, Masya Allah. Biasa aja. Ya. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Dan juga akun apa namanya YouTube saya itu Lisa WR IBH. Lisa
WR maksudnya. WR IBH. Nanti Lisa. screenshotkan aja nanti sambil depan. Boleh. Insya Allah. Oh, udah punya channel juga. Banyak banget. Iya, itu tuh yang bikinkan channelnya salah satu pusat dakwah waktu kita sharing juga. Oh, gitu. Kak Lisa tuh harus punya ini Kak, jadi supaya dakwahnya Kak Lisa tuh semakin luas gitu, semakin terjangkau. Mungkin mereka yang nggak punya TikTok bisa di sini. Gitu. Nanti kalau misalnya mereka nggak ada YouTube kan bisa di Instagram kayak Ya, gitu. ya, ya. Nah itu tuh saran dari mereka juga. Lisa tuh sebenarnya gaptek. Kayak Terus yang kelola channel YouTube siapa? ada yang mau daftar? Hah? Pri, daftar? Iya. Ya. Semuanya dibuka. Mudah-mudahan berkembang ya. Amin, amin, Insya Allah, amin, ya. amin. Oke. Sekarang pesan buat pemirsa dong. Pesan buat pemirsa channel Dongditan, baik yang muslim maupun yang belum muslim. Oke. Saya bilang belum muslim ya. Iya, Kita betul. nggak usah bilang non muslim. Betul. Insya Allah yang belum muslim jadi muslim. Betul, saya sepakat karena saya juga sering bilangnya seperti itu. Ya. Jadi untuk itu teman-teman, untuk yang muslim ya, untuk yang muslim seperti yang tadi sudah saya sampaikan, saya selalu mengatakan bahwasanya apapun yang kita temui adalah cerminan dari diri kita dan apapun yang kita ucapkan akan kembali kepada diri kita. Jika kita menemukan sesuatu itu, kita lihat itu tidak baik, itu sebenarnya bukan apa yang kita lihat itu tidak baik, tapi diri kita yang tidak baik. Kalau kita melihat itu baik, bukan yang kita lihat itu baik, tapi diri kita lah yang baik. Dan apapun yang kita ucapkan itu akan kembali kepada diri kita. Jadi hati-hati dengan lisan kita. Dan di luaran sana masih banyak sekali orang-orang yang muslim tapi tidak yang Islam tapi tidak berislam. Mereka tidak merasakan nikmat Islam itu. Nah, mereka udah bersyar'i tapi tidak bersyar'i kehidupan mereka. Itu adalah PR kita. Karena orang di luaran sana yang belum muslim ini teman-teman, yang belum Islam ini tadi, mereka bukan melihat Alkitab kita teman-teman, tapi melihat diri kita. Jadi contohkanlah adab yang telah diajarkan oleh baginda Ya. Rasulullah SAW karena mereka melihat dari diri kita. Ya. Nah, seperti itu PR untuk kita teman-teman, PR untuk diri saya juga. Saya selalu mengingatkan diri saya bahwasanya kita harus menjaga lisan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita seperti itu Ya. teman-teman. Kalau pakaian atau penampilan yang Islami itu belum tentu Mereka mengerti. belum tentu mewakili Islam. Betul. Ya. Tetapi yang paling mewakili Islam itu adalah akhlaknya. Betul, itu Lisa sepakat. Nah itu yang Lisa maksud tadi, Ya. teman-teman seperti itu. Jadi kalau kalian mau melihat satu kaum, maka lihatlah, bukan lihat kaumnya. Kalau mau lihat satu kaum itu bukan melihat kaumnya, tapi lihatlah Alkitabnya teman-teman. Kitab, Betul. bukan Alkitab. Ya, maaf ya. Kitabnya ya. Lihatlah kitabnya teman-teman. Quran. Karena namanya. terbiasa lintas agama kayaknya. Jadi yang Enggak apa-apa gini. Al-Quran nama lainnya juga Alkitab. Iya. Tapi kalau dari tadi nyebut Alkitab, takutnya orang berpikir ke sana. dipotong tuh, biasanya dipotong terus diambil. Oh Lisa Iya. ternyata masih ini nih belum bisa move on nih dia. Ya, takutnya Biasanya gitu aja ya. Jadi kalau kita mau sebut Quran, Quran aja. Oke, baik. Atau Al-Quran. Nah, jadi Alhamdulillah seperti itu, ya. teman-teman, Cukup untuk yang atau muslim, lagi? untuk yang belum Islam tadi. Nah, jika kalian mencari kebenaran, maka kebenaran itu akan mendatangi kalian. Jika kalian mencari ketidakbenaran, maka ketidakbenaran itu pun juga akan mendatangi kita, akan menghampiri kita. Tapi jika kalian sudah menemukan kebenaran, maka kalian menolaknya, itu sebenarnya kalian sedang membodohi diri kalian sendiri. Jadi karena masih banyak saudara-saudara kita di luaran sana katanya mencari kebenaran, tapi sebenarnya mereka itu sedang mencari pembenaran. Oke. Dan mereka itu sama saja sedang membodohi diri sendiri. Masya Allah. Udah cukup. Cukup. Keren ya, terima kasih banyak ya Ustazah Lisa ya, Masya Allah. makasih banyak. Wah, keren ya, masih Ustazah kok, baru 2 tahun udah kayak Ustazah begini ya, keren nih. Alhamdulillah, yang penting sekarang kita sudah muslim. Alhamdulillah kita sudah menikmati iman Islam. Itu aja kan yang paling penting sebenarnya kan. Jadi kok, Dan mohon maaf loh kok kalau misalnya Lisa dari penyampaian atau kosakatanya masih kurang baik karena Apa-apa. Lisa bukan orang baik. Lisa tuh masih belajar teman-teman. enggak lah, Iya. udah bagus lah, ngomong aja nggak ada remnya begitu. Ya Masya Allah. Coba lah. Ngomongnya aja 1000 km per jam. Masya Allah, Masya Allah. Kalau orang ngomong cepat dan masih jelas terdengar, masih gampang dimengerti, itu berarti otaknya pintar. Oh Masya Allah. Itu aja. Pintar atau cerdas kok? Ya mirip-mirip lah, 11-12. Karena kalau pintar belum tentu cerdas. Kalau cerdas sudah pasti pintar. Gitu ya. Baik, terima kasih banyak ya Lisa. Mudah-mudahan selalu dimudahkan dan dilancarkan usahanya. Amin. Mudah-mudahan selalu juga diberkahi dengan anak-anaknya. Amin. Mudah-mudahan anaknya juga bisa menjadi hafiz-hafiz Quran. Amin, Allah, Ya. amin. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah. Amin, Ya, ya. juga kita semuanya husnul khotimah ya, insya Allah. Baik, terima kasih sekali lagi buat para pemirsa juga. Terima kasih atas perhatiannya. Kita sudah mendengarkan kisah haru birunya Lisa ya pada hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat kita semua, memperkuat iman Islam kita, membentengi akidah Islam kita. Dan buat para pemirsa yang ingin mendukung perjuangan dakwah kami, dipersilahkan untuk mengirimkan ke Bank Muamalat. Nomor rekeningnya keren banget, 30 30 300 300. Mudah diingat. Ya. Jadi itu keren. Jadi kalau sudah ingat, jangan lupa transfer gitu. Iya. Ntar ingat nomor rekeningnya, lupa transfernya gitu. Ya. Kalau pas lihat langsung aja ditransfer. Nah, insya Allah ya, insya Allah partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amal jariah ya, amin ya rabbal alamin. Baik, kalau gitu kita undur diri. Sekali lagi terima kasih banyak Lisa ya, barakallah semuanya, mudah-mudahan kita semua sehat.
Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih banyak, Koko, ya. barakallahu fikum. Semoga selalu sehat dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Amin. Anak cucu hingga keturunannya selama-lamanya. Amin, amin, Semakin amin. jaya pokoknya komunitas. Gue dari tadi ngeliatin kue mulu sebenarnya. Enggak fokus, bisa fokus makan. Enggak fokus bawa. Masa mau السلام عليكم ورحمة الله وبركاته